Shalom, selamat pagi. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kekasih-kekasih Kristus yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Senang sekali jumpa lagi bersama dengan kami, Hati Kristus, keluarga masa depan cerah, Manokwari, Papua Barat, yang berada di Jangkamundan, Swapen, Perkebunan. Rabu 11 Juni 2025. Oleh karena kasih Kristus, kita ada sebagaimana kita ada. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kembali saya mengajak, mari kita datang memuliakan Tuhan kita, Raja kita. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Mazmur pasal 71 ayat 17. Mari kekasih-kekasih Kristus, kita berdoa memohon belas kasihan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan di pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pagi hari ini kita akan belajar dari kitab Injil Markus pasal 14 ayat 35 dan 36. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Markus pasal 14 ayat 35 dan 36. Melalui doa kita menyerahkan diri kepada kehendaknya. Sekali lagi, melalui doa kita menyerahkan diri kepada kehendaknya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, semua pemirsa Hati Kristus dimanapun Anda berada di pagi hari ini, doa bukanlah upaya memaksa Tuhan agar menuruti kehendak kita, namun merupakan penyerahan diri kita kepada kehendaknya. Oleh karena itu, slogan pray until something happens, atau berdoa sambil berdoa sampai sesuatu terjadi, merupakan hal yang benar, namun juga dapat dipahami secara keliru. Kalau slogan ini dimaknai sebagai kegigihan untuk berdoa, maka hal itu merupakan prinsip yang benar. Tetapi kalau diartikan bahwa kita harus gigih berdoa sampai Tuhan terpaksa menuruti kehendak kita, maka itu merupakan sikap yang keliru. Sebab bila kita dapat memaksa Tuhan, maka berarti Dia bukanlah pribadi yang berdaulat. Oleh sebab itu yang benar adalah melalui doa kita menyerahkan diri kepada kehendaknya. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, semua kekasih-kekasih Kristus, prinsip tentang doa inilah yang dicontohkan Tuhan Yesus dan dicatat dalam Injil Markus pasal 14.
Ditulis di situ ia berkata, "Janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Itulah contoh dari doa yang seharusnya, yaitu bahwa di dalam doa kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Sebab kehendak kita tidak selalulah tepat dan tidak selalu sesuai dengan kehendaknya yang sempurna. Justru melalui doa kita mengungkapkan keyakinan kita bahwa kehendak Tuhan adalah yang terbaik dan kuasanya tidak terbatas. Dengan kesadaran iman tersebut, kita merendahkan diri serta memasrahkan hidup kita kepada kehendaknya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pertanyaan bagi kita bersama di pagi hari ini, apakah selama ini Anda telah berdoa dengan menyerahkan diri kepada kehendak Tuhan? Seringkali kita bisa berkata seperti itu, tetapi sesungguhnya di saat kita berdoa, kita sedang memaksa kehendak kita untuk Tuhan menjawabnya. Kita lebih condong egois, mementingkan kepentingan kita. Itu tidak salah, saudara-saudaraku. Sebab setiap orang pada saat menghadapi masalah, berlari, datang kepada Tuhan, itu sangat baik. Tetapi saudara, jangan kita lupa, kita tidak bisa memaksa kedaulatan Tuhan untuk melakukan kehendak kita. Tetapi kita datang kepada Tuhan dengan tujuan kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Dia, dan kehendaknya lah yang terjadi atas kita, bukan kehendak kita. Biarlah pagi hari ini kita merubah konsep ataupun mindsetnya kita di dalam hal berdoa. Saya percaya Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha Pengasih. Oleh sebab itu, sebelum kita berpikir sesuatu, Dia terlebih dahulu sudah mengetahuinya. Sebab itu, mari kekasih Kristus, biarlah pagi hari ini kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, dan kehendaknya lah yang terjadi atas hidup kita, bukan kehendak kita. Spesial kepada kita para hamba Tuhan. Saya juga seorang pendeta, saya seorang gembala, dan kita bisa perhatikan, kita jangan menjebak umat, jemaat, atau siapa saja yang kita layani untuk bergantung kepada kita. Tetapi justru tugas kita harus membawa mereka sepenuhnya berserah kepada Tuhan Yesus Kristus. Biar itu kita kerjakan dengan segenap hati kita, sebab kita adalah hamba Tuhan. Kita adalah milik Tuhan yang Tuhan percayakan kita untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya. Biarlah pagi hari ini Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, melalui doa kita menyerahkan diri kepada kehendaknya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami percaya bahwa kehendak-Mu selalu yang terbaik bagi kami. Oleh karena itu tidak ada yang lebih baik di dunia ini melebihi mengikuti kehendak-Mu. Di luar kehendak-Mu, kami akan berjalan di dalam kegelapan dan menuju kepada kebinasaan. Ampunilah diri kami apabila acap kali kami hidup hanya untuk memuaskan keinginan kami sendiri dan tidak mempedulikan kehendak-Mu. Roh Kudus, bimbinglah diri kami agar kami semakin mengenal kehendak-Mu dan berjalan sesuai dengan firman-Mu, sehingga dengan demikian hidup kami akan berkenan kepadamu. Mengawali hari ini di tanggal 11 Juni 2025, kami mengucap syukur kepadamu untuk semua kebaikan-Mu yang telah kami alami di dalam hidup kami. Kami menyerahkan hidup kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu.
dan memohon tuntunan-Mu agar kami sanggup melakukan semua tugas dan tanggung jawab kami. Berkatilah semua yang kami kerjakan dengan keberhasilan. Tuntunlah diri kami dengan hikmat-Mu agar kami sanggup mengambil keputusan-keputusan yang benar dan memuliakan nama-Mu. Jangan biarkan kami terjerumus ke dalam pencobaan, dan lepaskanlah diri kami daripada yang jahat. Sekali lagi kami mohon belas kasihan-Mu Bapa, ampuni dosa dan salah kami, dan bawa kami berjalan seperti kehendak-Mu, jangan kehendak kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kembali hamba berdoa, mengucap syukur dan terima kasih buat kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kami, spesial kepada umat Tuhan yang berada di Gang Kamundan Suapen Perkebunan. Hamba mohon kasih Kristus menolong setiap pribadi, memimpin setiap pribadi untuk hidup sungguh di dalam kehendak-Mu, di dalam rencana-Mu, sehingga hidup mereka senantiasa mempermuliakan Engkau ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Melalui doa mereka menyerahkan diri kepada kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati semua tugas, pekerjaan, usaha, bisnis, pendidikan, dan pelayanan-pelayanan mereka hari ini dan sepanjang hari ini di dalam kemenangan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu yang Engkau berikan kepada seluruh umat-Mu yang berada di Gang Kamundan Suapen Perkebunan. Setiap pergumulan, persoalan yang mereka hadapi, semua sakit penyakit yang mereka hadapi, Tuhan buka jalan dan Tuhan memberkati mereka. Berikan jalan keluar, berikan kesembuhan kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dan pagi ini kembali hamba juga berdoa memberkati semua pemirsa hati Kristus dimanapun mereka berada. Spesial kepada para hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba secara online di pagi hari ini Bapa. Hamba mohon belas kasihan-Mu Tuhan, kekuatan-Mu turun bagi semua pribadi yang bersama-sama dengan hamba secara online. Berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Diana De Pretes yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati Ibu Diana De Pretes, bahwa hamba terus berjalan dalam ketaatan, di dalam kesetiaan, hidup terus melakukan apa yang Engkau mau. Membangun hubungan secara pribadi dengan pribadi-Mu ya Allah. Di dalam doa dia menyerahkan diri kepada kehendak-Mu. Berkati pribadinya, menjadi berkat bagi hidup rumah tangganya, bagi suaminya Bapak Rocky Alan Paulus Sampara, dan ketiga anak kekasih Yemima, Reinhard, dan Gevariel. Tuhan memberkati mereka dalam usaha bisnis pekerjaan-pekerjaan mereka, dan Tuhan juga memberkati pendidikan dari Yemima dan Reinhard dalam keberhasilan. Demikian Tuhan memberikan pertumbuhan yang kuat sehat kepada mereka, spesial kepada Gevariel. Bapa terima kasih, perlindungan-Mu nyata atas mereka siang malam, dimanapun mereka berada, Tuhan ada bersama dengan mereka. Terima kasih Bapa, buat kasih-Mu yang Kau berikan kepada hamba-Mu Ibu Diana De Pretes dan keluarganya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian di pagi ini hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Ros Wairata yang berada di kota Manokwari. Bapak hamba minta urapan baru turun bagi hamba-Mu pagi hari ini. Kekuatan, kuasa, kasih, hikmat, kesetiaan-Mu melimpah dalam hidupnya. Dan dalam hamba-Mu Tuhan terus mendekatkan diri secara pribadi kepada Engkau. Melalui doa ia menyerahkan hidupnya kepada kehendak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati pribadinya dengan kesehatan yang terbaik, sehingga lewat semuanya ini dia terus memuliakan Engkau. Berkati pribadinya menjadi berkat bagi orang-orang yang ia kasihi, menjadi berkat bagi hidup rumah tangganya, menjadi berkat dimanapun ia berada, bahkan spesial bagi keluarga besar Wairata dimanapun. Tuhan terima kasih buat kasih-Mu yang Engkau nyatakan kepada hamba-Mu Ibu Ros Wairata pagi hari ini dan sepanjang hari ini di dalam kemenangan. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya.
Demikian di pagi hari ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa memberkati hambamu, Ibu Yulianatan yang berada di kota Jayapura. Tuhan memberkati Ibu Yulianatan, bahwa hidup hambamu terus berjalan dalam ketaatan, dalam kesetiaan, terus mendekatkan diri dan bersekutu secara pribadi dengan pribadimu ya Allah. Melalui doa, Ibu Yuli menyerahkan hidupnya kepada kehendakmu, bukan kehendaknya. Berkati dia dengan kesehatan yang terbaik sehingga dia boleh terus memuliakan Tuhan. Berkati pribadinya menjadi berkat teladan panutan kepada anak cucu dan semua orang yang ia layani. Tuhan bersama dengan ia setiap saat, jauhkan dia dari semua hal yang tidak berkenan, dan hidupnya senantiasa memuliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kembali pagi hari ini hamba juga berdoa memberkati hambamu, Ibu Susiana Yani Liberty yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati Ibu Susiana Yani Liberty pagi hari ini dan sepanjang hari ini. Kekuatan kasih kuasa hikmatmu, kesetiaanmu, dan urapanmu melimpah dalam hidup Ibu Susiana Yani Liberty dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati Ibu Susiana dengan kesehatan yang terbaik, jasmani rohani, bahkan berkat-berkat jasmani rohani melimpah dalam hidup hambamu. Berkati hambamu terus menyatakan kebenaran demi kebenaran kepada setiap orang yang ia jumpai, spesial kepada hidup rumah tangganya. Memberkati pribadinya menjadi berkat bagi suaminya, Bapak Leonard Stanley, menjadi berkat kepada anak cucu, Fanny dan keluarga, Fenty dan keluarga, Robin dan keluarga. Tuhan memberkati semuanya. Dan semua pergumulan-pergumulan yang hambamu lagi hadapi hari ini, lagi gemulin, Tuhan juga turut campur tangan di dalamnya. Tuhan buka jalan sehingga semuanya teratasi dengan baik. Nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan yang Kau berikan bagi hambamu Ibu Susiana Yani Liberty dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, demikian di pagi hari ini. Hamba juga berdoa bagi hambamu Ibu Sentia Nur Sagala yang berada di kota Manokwari. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat pemeliharaanmu yang terus Engkau nyatakan bagi Ibu Sentia Nur Sagala di dalam segala hal. Tuhan, hari ini pun Tuhan, hamba berdoa Tuhan memberkati ia dengan urapan baru, dan biarlah kasih kuasa hikmat Tuhan, kesetiaan Tuhan turun bagi dia pagi hari ini, dan tidak berhenti pada dirinya, tetapi dia juga terus melakukan seperti apa yang Engkau mau. Biarlah dia semakin peka dengan suaramu, karena dia membangun hubungan yang intim bersama dengan pribadimu melalui doa. Dia menyerahkan diri kepada kehendakmu, bukan kehendaknya. Dan Tuhan sungguh dia taat setia kepada Engkau dalam kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Dijauhkan segala pikiran yang negatif, dijauhkan segala pikiran dari kehendaknya yang membanggakan dirinya. Dijauhkan semuanya itu. Dan Tuhan pakai hidup hambamu ini untuk menyatakan kasih kuasa kepada setiap orang yang ia layani. Lindungi, pelihara dia, jauhkan dia dari semua hal yang tidak berkenan. Jauhkan dia dari setiap orang yang mau memanfaatkan dirinya. Tuhan jauhkan semuanya itu. Dan pakai hambamu untuk menjadi berkat bagi keluarga besar segala di dalam kebenaran dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesehatan terbaik turun bagi hambamu. Damai sejahtera sukacita melimpah dalam hidup hambamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, berkati hambamu untuk terus menyatakan kasih kuasa kebenaranmu kepada setiap orang yang ia jumpai, yang ia layani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Demikian di pagi ini hamba juga berdoa memberkati hambamu Bapak Yan Pulung yang berada di kota Manokwari. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah urapan baru turun bagi hambamu Bapak Yan Pulung di pagi hari ini. Kasih, kuasa, kebenaranmu
kekuatan-Mu melimpah bagi Bapak Yan Pulung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Bapak Yan Pulung melakukan setiap perkataan-Mu, kehendak-Mu dalam kehidupannya. Nama Tuhan dipermuliakan dari kehidupan Bapak Yan Pulung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, ajar hamba-Mu terus semakin peka dan mendekatkan diri kepada kehendak-Mu, benar-benar berserah kepada Engkau, sehingga dia hidup dalam kebenaran-Mu, menjadi berkat bagi banyak orang, bagi keluarga besar Pulung, spesial bagi hidup rumah tangganya, menjadi berkat bagi istrinya Ibu Leni Patandean, dan juga kepada kedua anak kekasih Michael dan Marcelo di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ajar hamba-Mu tetap taat setia dalam segala pergumulan-pergumulannya, dan ajar hamba-Mu pada saat pergumulannya terjawab, dia tidak jauh daripada Engkau, dia tidak meninggalkan Engkau, tetapi dia tetap taat setia kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu dengan kesehatan yang terbaik dan juga keluarganya. Nama Tuhan dipermuliakan kepada mereka setiap saat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan di pagi hari ini kembali hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu anak kekasih Angel Epa yang berada di kota Manokwari. Bapak, hamba berdoa biarlah kasih kuasa hikmat Tuhan, urapan baru Tuhan turun bagi Angel di pagi hari ini. Tuhan, bawa Angel hidup dalam kebahagiaan-Mu, menikmati hadirat-Mu setiap saat. Sebab Angel milik-Mu ya Allah, Engkau melindungi dia siang malam. Jauhkan dia dari semua pekerjaan-pekerjaan si jahat. Jauhkan dia dari semua perkataan-perkataan orang yang melemahkan dia, yang menuding dia dan sebagainya. Hamba patahkan perkataan-perkataan yang melemahkan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan pakai Angel menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi kedua orang tuanya, Bapak Beni Epa dan Ibu Evelyn Upuya, serta adik-adiknya Mita, Kristo. Tuhan memberkati semuanya. Pakai Angel dalam persiapan untuk mengikuti perlombaan nanti. Tuhan beri kekuatan spesial kepada Angel dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lindungi Angel setiap saat, dan biar Tuhan Angel boleh berdiri di atas kedua mata kakinya dengan kekuatan daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk terus boleh menyatakan kasih Kristus kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan, pertolongan-Mu, perlindungan dan pemeliharaan-Mu yang Engkau berikan kepada anak kekasih Angel Epa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk terus boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu yang Kau berikan kepada hamba-Mu Angel Epa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian di pagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Kristom Kapisa selaku Gembala GPHI Jemaat Victory Reremi Manokwari. Tuhan berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Kristom Kapisa, berkati ia dengan kekuatan-Mu ya Allah. Biarlah urapan baru turun baginya pagi hari ini. Kasih, kuasa, hikmat, dan kesetiaan Tuhan melimpah dalam seluruh kehidupannya. Dan hal ini tidak berhenti pada dirinya, tetapi dia terus membagikan juga kepada setiap orang yang ia temui, kepada seluruh jemaat yang ia layani, kepada keluarga rumah tangganya dan keluarga besarnya dimanapun berada. Tuhan berkati setiap jemaat yang dipimpin oleh hamba-Mu di dalam takut akan Tuhan dan sungguh mengasihi Engkau. Memberkati hamba-Mu menjadi berkat bagi hidup rumah tangganya, kepada istri kekasih Ibu Yuliana Hai dan kepada anak cucunya. Spesial kepada ketiga cucu kekasih Switinia, Aprilia dan Aniwona. Tuhan memberkati mereka di dalam pertumbuhan, di dalam pendidikan, di dalam pergaulan. Takut akan Tuhan senantiasa ada kepada ketiga cucu ini
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu yang Engkau nyatakan bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Kristom Kapisa. Tuhan pakai hamba-Mu untuk terus menyatakan kebenaran demi kebenaran kepada semua jemaat yang dipimpinnya, kepada setiap orang yang ia jumpai, dan keluarga besar Kapisa dimanapun berada, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan-kebaikan yang Engkau nyatakan bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Kristom Kapisa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selamanya. Hamba berdoa memberkati semua pemirsa hati Kristus dimanapun berada. Tuhan memberkati pribadi lepas pribadi. Biar dalam segala pergumulan yang mereka hadapi, kekuatan kasih Kristus menuntun mereka, menolong mereka, sehingga mereka boleh terus melihat betapa besar kasih Kristus dinyatakan atas mereka. Terima kasih Tuhan. Bahkan spesial kepada semua pemirsa hati Kristus untuk tetap boleh taat setia membangun hubungan yang intim melalui doa-doa mereka, menyerahkan diri kepada kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu yang Kau berikan kepada kami di pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa kembali pada esok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Bapak Ibu, sekali lagi bila saudara diberkati, tolong bagikan siaran ini juga kepada teman-teman, saudara-saudara, rekan-rekan. Yang paling utama, saudara perhatikan firman Tuhan. Pagi hari ini kebenaran firman Tuhan mengajarkan kepada kita melalui doa kita menyerahkan diri kepada kehendak-Nya. Bukan kita memaksa kehendak kita untuk Tuhan kerjakan. Sekali lagi, melalui doa kita menyerahkan diri kita kepada kehendak-Nya. Bukan kita memaksa Tuhan mengikuti kehendak kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom, salam MDC.